Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang kaitan pembelajaran matematika dengan salah satu ilmu murni selain matematika. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan melakukan pembahasan tentang keterkaitan ilmu matematika dengan biologi. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan mengangkatkan judul model matematika campak dengan vaksinasi. Dan untuk pembahasannya di sini akan disampaikan oleh yang pertama Yohanes Mangasitwa Pengaribuan, Yusuf Syirat Ramadan, Muhammad Fadli Gusvino, Rahul Ardatama, dan Habib Rahman. Baik, untuk pembahasan pertama kita akan membicarakan tentang latar belakang yang akan dibahas oleh Rahul Ardatama. Baik, untuk materi pertama yaitu latar belakang, yang dimana latar belakang ini ada introduction, yang dimana di introduction ini menjelaskan bahwa penjelasan apa itu campak. Dan campak merupakan penyakit menular yang menular melalui metode penularan dari orang lain ke orang dengan besar 90% tingkat serangan sekunder di antara orang yang rentan. Ini adalah demam letusan pertama dan terburuk yang terjadi selama masa kanak-kanak. Ini juga menghasilkan ciri-ciri seperti ruam merah dan dapat menyebabkan komplikasi serius dan fatal termasuk pneumonia, diare, dan ensefalitis. Banyak anak yang terinfeksi kemudian menderita kebutaan, tuli, atau gangguan penglihatan. Campak juga memberikan umur panjang kekebalan dari serangan lebih lanjut. Di Indonesia, campak masih menempati urutan kelima penyakit yang menyerang terutama pada bayi dan balita. Pada tahun 2014 di Indonesia, ada 12.943 kasus campak. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2013, yang dimana sebanyak 11.521 kasus. Jumlah kasus meninggal sebanyak 8 kasus yang terjadi di 5 provinsi yaitu Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Timur. Tingkat kejadian campak pada tahun 2014 sebesar 5,13 per 100.000 penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2013 yang dimana sebesar 4,64 per 100.000 penduduk. Kasus campak terbesar pada kelompok umur 5-9 tahun dan kelompok umur 1-4 tahun sebesar 30% dan 27,6%. Baiklah, masuk ke statement of the problem dari makalah kami, yaitu berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah bagaimana model matematika virus campak yang menggunakan strategi vaksin. Dan aim and objective of the study dari makalah kami itu yang pertama, membentuk model matematika virus campak dengan menggunakan vaksinasi. Yang kedua, menginterpretasi hasil analisis model matematika virus campak dengan menggunakan vaksinasi. Dan research question dari makalah kami yaitu bagaimana bentuk model matematika virus campak dengan menggunakan vaksinasi. Baik, setelah pembahasan latar belakang tadi, tentu kita dapat memahami apa yang akan diangkatkan dalam pembahasan ini. Untuk lebih paham terkait yang kami angkatkan, maka kita masuk ke kajian teori yang akan dibahas oleh Yusuf Syirat Ramadan. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai kajian teori. Campak. Penyakit campak merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan bayi dan anak. Penyakit tersebut disebabkan oleh virus golongan paremisovirus. Pada tahun 2013, di dunia terdapat 145.700 orang meninggal akibat campak. Sedangkan sekitar 400 kematian setiap hari, sebagian besar terjadi pada balita. Menurut WHO pada tahun 2015. Pendeteksi campak, di mana cara diagnosisnya dengan menggunakan tes serologi di laboratorium, angka kejadian campak di Jawa Tengah cukup tinggi. Menurut Kemenkes Republik Indonesia pada tahun 2015, campak merupakan penyakit endemik di negara berkembang termasuk Indonesia. Vaksinasi. Untuk vaksinasi ini bisa menjadi alat utama yang digunakan untuk mengendalikan wabah penyakit. Strategi melakukan vaksinasi harus disertai dengan langkah-langkah keamanan yang ketat dan sistem pemantauan yang efisien. Vaksinasi menjadi peluang terbaik untuk mencegah penyakit dan kematian dalam suatu pandemik. Tetapi akan ada batasan pada ketepatan waktu dan ketersediaan vaksin. Selanjutnya tentang permodelan epidemiologi. Sebagian besar analisis permodelan
epidemiologi bergantung pada bilangan reproduksi dasar dan analisis sensitivitas berikut tidak terkecuali. Besarnya bilangan reproduksi dasar menentukan tingkat infeksi, sehingga jika sangat sensitif terhadap parameter tertentu, maka gangguan kondisi yang menghubungkan dinamika dengan parameter seperti itu mungkin berguna dalam mengidentifikasi kebijakan atau strategi intervensi yang mengurangi prevalensi epidemi. Selanjutnya, tentang persamaan diferensial. Pada makalah kali ini dijelaskan juga persamaan diferensial merupakan suatu bentuk persamaan yang memuat suatu turunan satu atau lebih variabel tak batas terhadap satu atau lebih variabel bebas suatu fungsi. Berdasarkan banyaknya variabel bebas, persamaan diferensial diklasifikasikan menjadi dua, yaitu persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial. Setelah mendengar kajian teori tadi, tentu kita dapat mengenal apa yang dimaksud dengan campak dan juga apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial. Dari mulai akar penyebaran masalahnya sampai ke angka penyebaran campak di Indonesia bahkan di dunia. Untuk mengkaji lebih dalam, kita akan masuk ke analisis pembentukan model yang akan dibahas oleh Yohanes Mangasitwa Pangaribuan. Baik, saya akan menjelaskan analisis pembentukan pemodelan. Pemodelan matematika merupakan salah satu cara mempresentasikan persoalan kompleks ke dalam bentuk matematika. Model matematika merupakan abstraksi, penyederhanaan, dan konstruksi matematika terkait bagian dari kenyataan dan desain untuk tujuan khusus. Tujuan untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang satu terhadap variabel lainnya yang terlibat dalam permasalahan yang dikaji. Untuk menentukan perdugaan nilai suatu variabel yang terlibat dalam permasalahan tersebut pada waktu yang akan datang. Bisa dilihat pada gambar, diagram terdapat beberapa variabel, yaitu ST sama dengan individu yang rentan, ET sama dengan individu yang terpanjang, tetapi belum menular, LT sama dengan individu yang menularkan. Mereka bisa menyemprotkan penyakitnya. RT sama dengan sembuh dari penyakit atau dihilangkan secara artifisial melalui vaksinasi, semuanya kebal secara permanen. Parameter didefinisikan sebagai berikut. B. Tarif kontak. 1 per sigma periode laten rata-rata. 1 per gamma masa infeksi rata-rata. B. Angka kelahiran. Rho. Proporsi mereka yang divaksinasi secara berturut-turut saat lahir. Mu. Tingkat kematian. Delta. Mortalitas diferensial karena campak. Dengan mempertimbangkan jadwal vaksinasi ini, persamaan diferensial untuk deterministik ini modelnya adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada gambar pada slide. Setelah mendengar penjelasan tentang analisis pembentukan model dari Yohanes tadi, kita dapat mengetahui keterkaitan matematika dengan biologi. Ditandai dengan ditentukannya variabel dan parameter. Untuk lebih memahaminya lagi, kita akan membahas tentang poin equilibrium, reproduksi dasar, rasio, dan stabilitas yang akan disampaikan oleh Habib Rahman. Baik, saya akan melanjutkan materinya, yaitu poin equilibrium, reproduksi dasar, rasio, dan stabilitas. Titik equilibrium. Model tersebut mempunyai dua titik equilibrium, yaitu seperti gambar pada berikut ini. Berdasarkan persamaan kedua diperoleh dua jenis titik equilibrium, yaitu titik equilibrium bebas penyakit, yaitu suatu keadaan di mana tidak terjadi pembayaran penyakit menular dalam populasi. Yang kedua, titik equilibrium endemik, yaitu suatu keadaan di mana terjadi penyebaran penyakit menular di dalam populasi tersebut. Analisis kestabilan titik equilibrium. Kestabilan titik equilibrium digunakan untuk mengetahui perilaku sistem dengan mendefinisikan rumus sebagai berikut. Untuk nilai R kecil 1, di mana dapat ditemukan sebagai titik equilibrium bebas penyakit dan tidak terdapat kejadian endemi. Pada kestabilan untuk equilibrium bebas penyakit,
Jika dalam populasi dijumpai ada yang terinfeksi, maka tetaplah tidak terjadi epidemi. Karena sistem akan kembali ke dalam sistem keseimbangan R besar 1. Titik equilibrium bebas penyakit ada tetapi mulai tidak stabil. Jika ada yang terinfeksi ke dalam keadaan bebas penyakit, maka akan menjadi sebuah epidemik dan sistem akan menuju ke keadaan epidemi secara asimptotik dan stabil untuk R besar 1. R pemandangan 1 dapat dipresentasikan sebagai tingkat vaksinasi minimum. Jumlah ini merupakan jumlah minimum vaksinasi yang dibutuhkan untuk mencegah epidemik. Selanjutnya, kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Yang pertama, kestabilan titik equilibrium bebas penyakit. Didefinisikan R sama dengan rumus berikut. Jika R kecil 1, maka titik equilibrium bebas penyakit N0 sama dengan seperti rumus berikut, stabil asimptotik lokal. Misalkan rumusnya seperti berikut. Mencari nilai eigenmatriks Jacobian dipresentasikan N0. Dan inilah rumus berikut. Jadi ada 3 kemungkinan untuk menentukan nilai eigen, yaitu rumus seperti tampilan rumus berikut ini. Yang kedua, kestabilan titik equilibrium endemik. Didefinisikan R sama dengan rumus berikut. Jika R besar 1, maka titik equilibrium endemik penyakit S1 sama dengan S bintang, E bintang, I bintang, dan R bintang. Stabil asimptotik lokal. Matriks Jacobian dipresentasikan S1. Seperti inilah bentuk matriks dari Jacobian. Mencari nilai eigen, matriks Jacobian dipresentasikan E1. Dan seperti itu juga bentuk dari matriks Jacobian juga. Jadi ada 2 kemungkinan untuk menentukan nilai eigen, yaitu seperti tampilan rumus pada berikut ini. Kondisi untuk kontrol. Biarkan rho menjadi proporsi kebal setelah kampanye vaksinasi. Untuk mencapai kondisi proporsi kritis spesies, kita membutuhkan kondisi kontrol R0, 1 rho C kecil dari 1. Untuk terpenuhi itu berarti seperti rumus pada berikut ini. Misalnya di sebagian besar negara Afrika Sub-Sahara, angka reproduksi dasar campak R0 adalah kira-kira sekitar 18 jadi PC sama dengan 0,94. Di bawah jadwal dosis yang unik, cukupan minimal untuk mengendalikan campak sedemikian rupa sehingga semua orang tidak perlu kebal melalui vaksinasi untuk mengendalikan campak. Kita membutuhkan kekebalan kawanan yang tinggi untuk berhasil kontrol. Kemungkinan mengharuskan setiap orang menerima vaksin dan berkhasiat 95% sebagai cukupan dikali kemanjuran sama dengan 0,94 cukupan 0,9. Kami menyebutkan bahwa itu sangat tidak mungkin melalui satu jadwal kesempatan. Reproduksi dasar. Para ahli epidemiologi selalu tertarik untuk menemukan bilangan reproduksi dasar untuk makhluk yang muncul penyakit karena parameter ambang batas ini dapat mengetahui apakah suatu penyakit akan mati atau bertahan dalam suatu populasi. Dilambangkan dengan R0, parameter ini bisa dibilang kuantitas terpenting dalam epidemiologi penyakit menular. Dia didefinisikan sebagai jumlah rata-rata kasus baru infeksi yang dihasilkan oleh infeksi tunggal ketika dimasukkan ke dalam populasi yang rentan. Ini adalah salah satu jumlah pertama yang diperkirakan untuk penyakit menular yang muncul dalam wabah situasi. Ini adalah kuantitas epidemiologi kunci karena menentukan ukuran dan durasi epidemi dan merupakan faktor penting dalam menentukan target kecukupan vaksinasi. Dalam reproduksi dasar adalah dicari terutama karena 1. Karena R0 kecil 1, maka selama periode infeksi setiap infektif akan menghasilkan kurang dari 1 infektif baru rata-rata. Ini pada gilirannya menyiratkan bahwa penyakit akan mati karena DFE stabil. Yang kedua, jika R0 besar 1, maka sepanjang masa infeksi, setiap infektif akan menghasilkan lebih dari 1 infektif baru rata-rata. Ini pada gilirannya menyatakan bahwa penyakit ini akan bertahan karena DFE tidak stabil, dengan kata lain akan terjadi wabah. Baik, setelah mendengar latar belakang pemodelan, kajian teori, analisis pembentukan model, di sini dapat kita simpulkan bahwa campak adalah sebuah penyakit yang sangat menular dengan tingkat serangan lebih dari 90%. Penyakit ini mampu mengambil alih seluruh komunitas yang rentan.
Dua faktor penting yang berkontribusi pada tingginya infeksi campak. Yang pertama yaitu penyakit ini dapat ditularkan melalui udara. Yang kedua, dapat menular bahkan sebelum gejalanya muncul. Dalam satu kasus campak biasanya dianggap sebagai wabah karena angka reproduksi dasarnya sangat tinggi, yang membuat keseimbangan bebas penyakit menjadi sangat tidak stabil. Dari sini kami mengembangkan model matematika untuk epidemik campak. Bilangan reproduksi dasar ditemukan menggunakan matriks generasi berikutnya. Sistem ini juga ditemukan stabil jika R1-nya kecil dari 1. Ini berarti penyakit dapat diberantas atau dihilangkan dari suatu daerah dalam keadaan demikian dalam satu waktu yang terbatas. Campak telah terbukti sebagai penyakit yang sangat sulit dihilangkan karena negara maju seperti Inggris dan Prancis masih menghadapi tantangannya. Jika dieliminasi adalah target, maka negara berkembang seperti Nigeria akan membutuhkan upaya yang akan lebih ketat. Dari sini kami mencatat bahwa R0-nya akan sama dengan 0, kecil dari 1 memberikan rho-nya sama dengan 1, atau limit rho menuju 1, R0 sama dengan 0. Ini berarti bahwa penyakit itu akan pasti hilang jika semuanya rentan divaksin. Mencapai vaksinasi 100% cakupan tidak praktis, tetapi jika tujuannya ditetapkan ke 100%, maka kita mungkin akan mencapai lebih besar dari 94% cakupan vaksin yang herd immunity untuk campak. Karena campak terutama ditemukan pada anak-anak berusia 5 tahun ke bawah. Oleh karena itu, kami menyarankan bahwa vaksin campak harus dibuat wajib sehingga tidak ada anak yang diizinkan masuk sekolah tanpa bukti setidaknya 2 dosis vaksinasi campak. Baik, dari sini kita dapat membuktikan mindset dari masyarakat awam yang menganggap matematika hanya berkaitan dengan angka saja. Dari pembahasan ini, kita dapat membahas ilmu lain yang bisa disederhanakan dengan matematika. Sekian pembahasan keterkaitan ilmu matematika dengan biologi dari kami. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.